Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Miraset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan mencoba kembali mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Senin tanggal 9 Januari 2023. Ya, seperti biasa, sebelum saya mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini, saya akan mereview perdagangan IHSG minggu lalu. Dan kalau kita lihat kemarin IHSG pada hari Jumat berhasil teknikan rebound ke 6.684 atau naik 30 poin, naik 0,46%. Nah, ini kontras dibanding sebelumnya yang mengalami penurunan yang cukup tajam di 6.621 dengan minus 2,80%. Dan bisa saya sebut perdagangan Jumat kemarin adalah technical rebound ya. Artinya jika mengalami technical rebound biasanya itu hanya kenaikan sesaat atau pantulan sesaat karena memang kena rejection support dan biasanya berlangsung 1 sampai 2 hari aja. Nah, prediksi saya hari Senin kemungkinan masih akan berpotensi melanjutkan pelemahan walaupun mungkin di pagi hari di sesi 1 kemungkinan masih ada potensi kenaikan. Namun pergerakannya cenderung mix ya. Dan ini kalau kita lihat secara moving average MA5 dan MA20 udah dead cross ke bawah menandakan sudah confirm atau konfirmasi bahwasanya harga saham akan menekuk ke bawah ya selama 5 hari ke depan dan bahkan mungkin uh, beberapa hari ke depan ya. Dan ini kalau kita lihat trennya IHSG dari sideways sudah berubah menjadi downtrend lagi secara short term ya. Ini kita lihat ini masih berada di area support dan ini adalah support kuatnya di 559 ya. Saya berharap IHSG ini akan melanjutkan tren penurunan dengan mencoba untuk ngetes support bawahnya lagi. Karena dengan begitu otomatis nanti kenaikannya akan lebih wajar gitu ya. Kenapa Mas Anton IHSG turun? Jadi menurut saya wajar aja sih. Banyak yang mengkaitkan dengan resesi dan lain sebagainya. Guys, resesi itu sudah sudah diberitakan, sudah digembor-gemborkan sudah dari tahun lalu 2022 di kuartal ketiga, kuartal kedua itu sudah digembor-gemborin resesi tahun 2023. Ya bisa terjadi bisa tidak, tapi kalau kita lihat dari sisi indikator ekonomi Indonesia, Indonesia masih bagus dari sisi dolar kita masih terjaga, dari sisi BI rate kita memang kemarin baru dinaikkan ke 5,5%. Nah, kemungkinan nanti sampai di 2023 BI rate akan dinaikkan mencapai kisaran 6% atau 6,25%. Mendekati dengan Fed rate yang kita lihat terus mengalami kenaikan. Dan selama BI rate di kisaran 6% itu masih aman sih untuk ekonomi Indonesia. Ya, kecuali kalau misalnya BI rate di atas 8%. Nah, itu memang warning biasanya nanti akan terjadi perlambatan ekonomi di situ. Nah, di kita ekonominya masih kuat. Kemudian dari sisi GDP itu masih bagus. Banyak perusahaan-perusahaan yang kemarin kita lihat dari kuartal 1 sampai kuartal 3 di 2022 masih mencatatkan laba yang sangat fantastis. Kita lihat seperti bank-bank, kalau kita lihat BRI, BCA, Bank Mandiri semuanya mencatatkan laba yang puluhan persen gitu loh. Nah, ini menandakan ekonomi masih kuat. Perekonomian akan kelihatan turun kalau kita lihat bisa dicek dari indikator sektoralnya terutama di bank karena bank ini adalah leadingnya perekonomian seperti itu teman-teman. Jadi saya optimis di 2023 itu Indonesia nggak akan terkena resesi walaupun mungkin di luar negeri nanti akan ada beberapa negara yang kena resesi. Dan menurut saya itu opportunity. Andai kata nanti IHSG dikasih diskon lagi mungkin skenario nya seperti COVID ya, itu
menurut saya kesempatan gitu loh. Dan kalau kita lihat kemarin COVID-19 banyak sekali terlahir investor-investor baru, investor miliarder yang benar-benar mendapatkan cuan yang luar biasa memanfaatkan momentum COVID-19. Jadi nggak usah takut kalau IHSG turun gitu loh. Yang kita takutkan adalah ketika kita beli saham dan kita nggak ngerti kita apakah harus scalping, kita apakah harus kita trading, kita apakah harus uh, investing seperti itu. Dan kita nggak tahu saham yang kita beli seperti apa. Itu ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari sisi weekly chart di sini ya IHSG masih uptrend secara jangka panjang ya, masih uptrend sekali. Nah, ini sudah terlihat bahwasannya secara daily chart, secara short term IHSG sudah patah tren ya, secara trend following sudah patah. Nah, ini garis trend followingnya, support-supportnya ini sudah patah nongkrong ke bawah. Oke. Dan secara weekly chartnya pun juga MACD masih menunjukkan fase distribusi. Oke ya, itu mengenai IHSG. Namun faktanya kita nggak trading IHSG, tapi kita trading saham. Jadi kita fokus ke saham yang akan kita scalping, kita tradingin. Oke, malam hari ini kita akan membahas beberapa saham. Yang pertama ada BRPT, kemudian BBTN, kemudian ada BRIS, Cepin, SMGR, dan yang terakhir ada GoTo ya. Oke, kita langsung aja membahas saham yang pertama, BRPT. Nah, BRPT ini mungkin kalau teman-teman ngikutin YouTube saya di video sebelumnya, saya juga sudah merekomendasikan buy di BRPT karena memang polanya di sini sudah melanjutkan tren reversal ya, mau uptrend kalau saya lihat sih. Dan ini mau mencoba menjebol resist 820 ya. Nah, ini resistnya di sini. Nah, terus di sini ada resist sideways lagi di sekitar 855 hingga terakhir di sekitar 885. Ya, ini di sini. Artinya kalau semisal besok Senin BRPT bisa kuat di atas 820, ada potensi kenaikan sekitar 5% ke 855. Namun ketika ternyata besok Senin dia turun lagi, berarti dia profit taking wajar. Nah, berarti dia akan berada di level bantalan support sekitar 805. Nah, lihat ya, ini saya zoom perbesar. Nah, ini kita lihat sudah nggak bikin new low lagi, dan ini sudah menunjukkan tren kenaikan secara daily. Dan ini secara daily chart sudah menunjukkan tren kenaikan, walaupun hanya masih 1 minggu. Secara MACD di sini masih kelihatan positif dan melanjutkan akumulasi, dan ini bagus. Secara momentum RSI di sini masih melanjutkan tren kenaikan. Ya, jadi masih aman karena masih di bawah 70%. Oke, kita lihat secara bandarmologi. Di sini ada ZPBK yang akumulasi AK. Semuanya kalau saya lihat ketiga-tiganya asing, dan yang jualan ada YPUDR. Nah, ini menarik kalau kita cermati BRPT sudah adanya ini akumulasi asing ya. Di sini sangat besar, kemarin di tanggal 3 itu 30 miliar, dan kemarin technical di bond sekaligus asing akumulasi 13 miliar. Nah, ini menarik kalau kita cermati BRPT, dan ini saham dengan kenaikan per tiknya 5 poin. Artinya satu tiknya itu kenaikan sekitar 0,9%. Teman-teman beli 825 misalnya, atau 820, jual 825, itu udah nutup fee. Atau kalau mau lebih dikit 2 tik aja, 830 jual, itu sudah oke gitu loh. Terus dari sisi bid offer juga teman-teman kalau mau pakai slot gede di sini juga nampung ya, bid offernya normal.
puluhan ribu lot. Oke ya, itu mengenai BRPT. Kita langsung aja ke BBTN. Nah, BBTN sahamnya kemarin habis red issue dan kelihatannya sukses ya, banyak yang nembus. Dan ini kemarin berhasil technical rebound dari low-nya di 1295. Nah, secara short term ini kondisinya masih downtrend. Tapi kalau kita lihat ini harganya udah murah ya. Jadi BTN ini sahamnya udah murah dan secara daily chart ada potensi nanti menguji MA20. Nah, seperti ini ya. Jadi kita lihat turun kemudian bergerak di atas MA5 dan ngetes garis MA20. Turun lagi bergerak di atas MA5 dan nanti akan ngetes MA20 lagi. Nah, ini kisarannya sekitar 1365 atau 1360. Jadi ada potensi kenaikan sekitar 2% kembali. Dengan potensi penurunan juga sekitar 2% ya. Nah, kemungkinan akan turun ke 300 di 1330 ya. Nah, ada potensi penurunan 1 sampai 2%. Nah, ini untuk BBTN juga saham blue chip. Dari sisi MACD ini masih distribusi, cuman ini sudah mulai mengecil, menandakan mau golden cross atau fase distribusi sudah mulai berakhir. Kemudian dari sisi RSI ini masih oke ya, sudah menunjukkan sinyal buy di sini ya. Masih jauh, ini masih jauh dari atas, jadi masih oke. Kita lihat dari sisi bandarmologi, ada URFMG yang akumulasi dan yang jualan AUBHI. Sekilas memang hampir sama sih kalau kita lihat BBTN. Nah, cuman di sini menariknya asing juga sudah mulai akumulasi di BBTN. Kalau kita lihat kemarin memang lagi jual besar-besaran ini. Kemarin terakhir jual 24 miliar dan ini sudah mulai masuk pelan-pelan di BBTN. Oke. Saya rasa BBTN cukup, kita langsung aja ke BRIS. Dari BRPT BBTN BRIS ini yang kalau kita lihat yang paling menarik karena polanya sudah kelihatan mau uptrend ya. Jadi dia masih on track di jalur. Kemarin ketika IHSG dibanting hampir 3%, faktanya juga BRIS nggak sampai ARB. Karena kalau kita lihat saham-saham batubara, saham-saham big cap turun di atas 3%, ada yang turun sampai ARB seperti PTBA, Daro, ITMG dan lain sebagainya. Terus Gudang Garam juga sempat turun ARB dan BRIS ini masih kuat ya, nggak sampai ARB, dia berada di sekitar MA5, dia langsung rebound. Nah, berikutnya dia akan mencoba ngetes resist berikutnya di sekitar 1400 hingga di sini 1425. Ya, jadi kalau misalnya Senin dia bisa lewat 1400, teman-teman bisa scalpingin. Kalau kita lihat bid overnya nanti bagus, teman-teman bisa scalpingin di sekitar 1400 dengan harapan kita bisa langsung jual di 1425 atau mungkin bisa juga di sini di dekat 1440. Nah, kalau misalnya turun profit taking wajar, kemungkinan akan berada di kisaran 1360. Jadi ada potensi penurunan sekitar 2% dan ada potensi rebound sekitar 5%. Nah, kalau lihat MACD masih menunjukkan fase akumulasi dan ini semakin tinggi, menunjukkan supply sama demand itu lebih tinggi ya. Jadi dari sisi permintaan dan penawaran lebih tinggi dari permintaan. Artinya di sini sangat confident untuk investor buy ya. Kemudian dari sisi RSI di sini sudah mendekati 70%. Sudah secara momentum sudah lumayan overbought. Cuman biasanya untuk saham yang sudah mulai uptrend biasanya ini bisa sampai mencapai 80% up, baru nanti koreksi wajar. Kita lihat secara bandarmologi,
ada ULG yang akumulasi, dan yang jualan ada CC dan DR. Nah, kemarin saya juga sempat nyoba scalpingin di Breeze, dan lumayan untuk kita scalpingin karena Breeze sendiri juga secara bid offer di sini kecil ya. Ya sekitar 3.000-an sampai 7.000-an lot. Jadi kita naik turunnya itu cepat teman-teman. Jadi dia naik turun tuh sehari bisa 10 kali mungkin. Kalau kita mau momentumnya pas ya bisa bolak-balik tiktokan di situ. Nah, di sini asingnya kelihatan akumulasinya besar. Oke ya. Saya anggap Breeze selesai, kita langsung aja ke Cepin. Nah, Cepin ini di video YouTube saya sebelumnya kemarin kayaknya juga sudah saya infokan untuk buy. Dan ini memang lagi set wish teman-teman, ini memang lagi set wish, dan ini berusaha untuk jebol 1-2 gagal, kemudian ketiga kali gagal, kemudian downtrend, terus kemudian ini sudah mulai uptrend kembali. Ini terlihat dia membentuk higher high. Nah, higher high kembali, lower high, dia membentuk higher high dan lower high. Kemudian di sini kelihatan sekali kemarin menutup di 6.000. Nah, ini kalau misalnya besok bisa kelewat di kuat di atas 6.000, bahkan kelewat 6.050, maka berpotensi secara swing dia akan berada di level 6.525. Nah, namun di sini kemarin ada gap yang belum ketutup di sekitar 6.300. Nah, akan berpotensi naik ke sana. Ternyata kalau semisal besok profit taking wajar, dia akan bergerak lagi di kisaran 5.875 sebagai bantalan support terdekat. Secara MACD di sini sudah hampir golden cross. Teman-teman lihat, saya zoom di sini sudah hampir golden cross. Kalau dia bisa golden cross, ada tanda panahnya seperti ini, ya kemungkinan akan kenceng ya naiknya, karena di sini nanti akan berada di fase akumulasi. Secara momentum RSI dia sudah ada sinyal buy di sini, jadi tinggal jalan aja nih sahamnya. Oke ya, saya rasa Cepin sudah cukup. Kita langsung aja ke SMGR. SMGR juga sama, pola chartnya cukup bagus ya. Ini sudah dia uptrend, downtrend, red issue, kemudian ini setelah red issue-nya sukses, ini sudah moving average MA5 dan MA20 hampir golden cross, dan ini sudah menunjukkan pola reversal atau uptrend. Nah, ini kemarin juga saya rekomendasikan untuk swing atau scalping juga boleh, dan kemarin berhasil technical rebound dengan naik hampir 7% ya. Di sini dia akan bergerak resist terdekat di kisaran 7.225. Kalau bisa break, dia akan potensi ngetes resisten paling kuat di sini 7.500. Ada potensi secara daily, ada potensi kenaikan sekitar 2-3%. Secara swing ada potensi kenaikan sekitar 7-10%. Nah, ini kalau semisal besok profit taking wajar, dia akan bergerak di kisaran 7.000 sampai 6.900. Ya, untuk gas. Nah, ini sudah akumulasi ya. Jadi misalnya Senin nih, misalnya sih IHSG dibanting misalnya. Kalaupun Senin IHSG dibanting, misalnya SMGR turun, dia nggak bisa langsung berwarna biru seperti ini, jadi harus turun satu tangga lagi. Nah, artinya kalaupun misalnya kondisi indeksnya lagi merah dalam, dia pun mungkin juga turunnya juga nggak akan dalam, karena memang posisinya mau uptrend. Ini lebih dominan bullnya daripada bearnya. dari sisi RSI ini sudah ada sinyal buy ditandai dengan panah sinyal buy di sini, dan jaraknya masih jauh ya dengan indikator RSI di kisaran 70% masih jauh. Jadi ada potensi kenaikan yang lebih besar. Oke,
Saya rasa SMGR sudah cukup. Kita langsung ke saham terakhir ya, yaitu Goto. Goto terakhir saya infokan ke Goto adalah hindari dulu atau mungkin wait and see dulu ya. Pada saat waktu itu kita lihat ketika dia ARB berjilid-jilid. Nah sekarang Goto ini sudah sideways. Buktinya di mana mas? Nah bottomnya paling bawah adalah harga 81. Kemarin di tanggal 26 Desember dia sempat low di 81, kemudian kena rejection support dan dia berhasil rebound. Nah ini pertanda bagus. Nah sekarang dia bergerak berada di atas MA5 daily dan MA20 daily secara sideways. Kalau misalnya saya persempit support berikutnya di kisaran 90 dengan target dia ke 100 ya. Artinya saham ini sebetulnya kalau saya bilang berisiko banget enggak, karena sudah berada di fase sideways. Dan kalaupun turun dia akan bergerak di bantalan support sekitar 90 sebelum akhirnya dia turun ke 81 kembali. Nah, menariknya di saham ini adalah saham ini di bawah 100, kemudian satu tiknya adalah 1%, dan saham ini sudah stabil. Jadi nggak ARB berjilid-jilid lagi. Kemudian kalau teman-teman lihat polanya di sini banyak candlestick hijau atau candlestick naik di sini, kemudian ada candlestick merah kemarin waktu IHSG drop menandakan saham ini masih potensial untuk kita scalpingin, dan ini saya bilang sudah murah sih dari penurunannya gitu loh. Kalau dari sisi kinerja memang saham-saham teknologi terutama Goto nggak bisa kita lihat secara kinerja. Memang dari sisi fundamental laporan keuangannya masih minus, tapi dari sisi pertumbuhan user yang menggunakan Tokped, kemudian Goto terutama Tokped ya, itu semakin meningkat. Kalau mungkin teman-teman invest secara jangka panjang, mungkin entah 10 tahun lagi, bisa juga si Goto ini akan selevel seperti Amazon, Alibaba dan lain sebagainya. Karena sekarang kita lihat eranya semua sudah digitalisasi gitu loh. Kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, sebelum ada Goto, sebelum ada transportasi online, e-commerce, itu di luar negeri semuanya sudah ada. Jual beli online di luar negeri sudah ada. Jadi memang di era sekarang digitalisasi, mau nggak mau semua itu harus bisa nerapin online. Jadi kalau misalnya nggak bisa nerapin online, maka kita akan ketinggalan gitu loh. Nah, saya percaya bahwasanya secara generasi di Indonesia ini banyak sekali milenial yang punya bakat, kemudian punya potensi untuk mengembangin ekonomi Indonesia yang lebih baik, terutama di sektor digitalisasi. Dan ini Goto ini kemarin seperti efisiensi karyawan yang besar-besaran, pemutusan hubungan kerja. Nah sebetulnya PHK itu nggak semuanya berdampak buruk. Orang bilang PHK itu karena perusahaannya kinerjanya turun dan lain sebagainya. Padahal ada juga perusahaan yang melakukan PHK itu karena melakukan efisiensi, kepengen perusahaannya tuh bisa profit. Dan ini adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh Goto itu ya. Dan kalau kita lihat semenjak bulan November, Desember, saham-saham sektor perbankan cenderung sideways. Asing sudah tidak melakukan inflow lagi di saham-saham perbankan. Nah, kita nggak tahu nanti 2023 ketika nanti IHSG bergerak uptrend kembali dan menuju all time high, biasanya saham yang dikerek naik adalah saham-saham big cap bank. Kalau misalnya IHSG bisa naik mendekati 7.000 dan saham banknya diam di tempat, berarti yang bisa ngerek IHSG adalah Goto. Jadi Goto ini kalau saya lihat sih sebagai pisau bermata dua ya. Kalau kita lihat tahun lalu bikin penurunan IHSG terbesar, kalau teman-teman lihat
dengan market cap besar, Goto ini menyumbang penurunan hampir 4% di IHSG, dan kita nggak tahu mungkin 2023 dia bisa memberikan impact ke IHSG sehingga IHSG bisa melanjutkan jalur uptrend kembali. Ya, itu pendapat saya mengenai Goto. Tapi saran saya untuk saat ini mungkin teman-teman bisa di scalping aja sih. Oke ya, mungkin sudah semua yang saya rekomendasikan malam hari ini. Ada BRPT, BBTN, BRIS, Cepin, SMGR, Goto. Dan sekali lagi, semua yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Semua hanya semata-mata sebagai konten edukasi teman-teman bagaimana kita belajar analisis teknikal dan pandemologi. Segala sesuatu keputusan investasi teman-teman berada di tangan teman-teman semuanya. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Miraset, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Saya siap akan bantu. Ada banyak benefit seperti grup rekomendasi secara private, kemudian bimbingan, mentoring, dan lain sebagainya. Link pendaftaran akan saya taruh di link deskripsi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.